Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Al Iksan di Jakarta Utara ya. Al Iksan di Jakarta Utara yang bertanya, "Dok, apakah penyakit saya ini bisa sembuh ya? Saya sudah 3 bulan operasi fistel tetapi masih terus keluar cairan ya." Memang saya prihatin dengan keadaan ini ya, tapi saya akan jawab begini ya. Sebelum saya menjawab, saya mengingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran ya. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau diskusi, konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya. Saya upload ya di Instagram Tanya Dokter Paran. Kembali kepada Al Iksan yang mengalami operasi karena fistel ya, perianal fistel. Yang kemudian sudah 3 bulan masih tetap keluar cairan. Apakah bisa sembuh ya? Memang fistel ini satu penyakit yang sulit ya, agak sulit ditangani, apalagi kalau kita menemukan satu jenis fistel kompleks ya, bukan simple tetapi yang kompleks. Yang kompleks itu satu, jalur treknya bercabang. Kedua, menembus otot klep dalam lebih daripada sepertiga. Kemudian juga kalau pada wanita di bagian depan ya, di antara kemaluan dan anus. Dan kemudian juga fistelnya, internal openingnya atau asalnya tidak diketahui ya. Kemudian ada kandungan bisul di antara otot klep dalam dan otot klep luar yang kita sebut Horsius abscess di dalam ya. Itu termasuk fistel yang kompleks. Penanganannya apa saja bisa tidak sembuh atau alias kambuh lagi ya. Oleh sebab itu Al Iksan ya, jangan buru-buru operasi, MRI fistulografi dulu. Kemudian kita menentukan karakteristik dari fistelnya, kemudian mencari cara untuk mendekati fistelnya agar sembuh ya. Ada banyak modalitas atau banyak cara terapi untuk fistel ya. Ya, tentunya yang operasi pakai alat apa saja, tetapi yang penting pengetahuan kita tentang karakteristik fistelnya itulah yang paling penting, sehingga kita bisa mencari cara untuk mengatasinya ya, tentunya dengan cara operasi yang tidak merusak otot klep luar yang menyebabkan kita tidak bisa menahan BAB. Jadi ada beberapa problem yang harus diselesaikan sumbernya dulu ya. Kalau sumbernya cryptoglandular infection, bukan karena TBC, bukan karena pasien yang menderita imunokompromis ya, atau kelainan kekebalan seperti pada HIV, dan juga bukan karena peradangan kolitis misalnya, atau juga bukan karena kanker, maka fistelnya kebanyakan itu asalnya dari cryptoglandular ya, infeksi. Sumber infeksinya ini harus bisa diselesaikan ya. Kemudian jalur fistelnya, lorong fistelnya, terowongan fistelnya juga harus bisa diselesaikan. Yang ketiga juga bisul di antara otot klep dalam dan otot klep luar, entah kiri entah kanan dari lubang anus kita, itu harus diselesaikan. Dan yang keempat, tidak merusak dari otot klep luar. Itulah yang harus diselesaikan pada fistel kompleks, sehingga harapannya tidak kambuh lagi. Dan pertanyaannya, apakah bisa sembuh? Bisa, walaupun sulit tapi bisa. Oleh sebab itu MRI fistulografi, kemudian cari cara untuk pendekatan masalah yang terjadi dengan fistelnya. Kalau fistel sederhana apapun yang kita lakukan kebanyakan sembuh, tetapi kalau fistel kompleks apapun yang kita lakukan belum tentu sembuh. Itu masalahnya. Jadi harus dilakukan mapping, karakteristik fistelnya bagaimana, jalurnya bagaimana, kemudian kita mencari cara pendekatannya. Saya pribadi ada banyak cara yang saya kombinasikan untuk mencapai tujuan itu ya.
Ya memang itu effort yang usaha yang cukup sulit ya. Berat sih tidak ya, cuma sulit sembuh oleh karena karakteristik fistelnya saja. Oleh sebab itu kita mendekati fistel yang karakteristik orang per orang berbeda dengan MRI fistulografi, kemudian kita cari cara untuk menyelesaikannya. Kira-kira itu Al-Ihsan, apakah fistel bisa sembuh? Bisa, walaupun sulit bisa. Kira-kira itu yang saya bisa jawab. Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab, upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau mengikuti konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran, 1-2 hari sebelumnya saya upload ya.